Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengimbasan seri literasi dan numerasi Ayo Guru Belajar Kemdikbud. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Febriani Setianingsih. Saya adalah guru di SD Negeri Purwodadi 03. Pada video kali ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas, di antaranya: pertama, konsep dasar literasi dan numerasi. Kedua, implementasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Ketiga, literasi dan numerasi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Serta yang keempat, manfaat dan simulasi penerapan materi. Materi yang pertama adalah konsep dasar literasi dan numerasi. Ada beberapa miskonsepsi dalam literasi. Miskonsepsi tersebut diantaranya adalah: pertama, literasi biasa diidentikan dengan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, banyak orang yang beranggapan bahwa literasi adalah bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Selain itu, literasi cukup dilakukan di sekolah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan literasi? UNESCO pada tahun 2018 mendefinisikan literasi terbaru adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Sedangkan menurut Gerakan Literasi Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Kalau tadi kita sudah membahas miskonsepsi literasi, sekarang kita akan membahas miskonsepsi pada numerasi. Miskonsepsi tersebut adalah: pertama, numerasi hanya berhubungan dengan hitung-menghitung dan angka. Yang kedua, numerasi adalah matematika. Dan yang ketiga, numerasi hanya menjadi tanggung jawab guru matematika saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan numerasi? Numerasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep maupun prosedur matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan sebagai individu dan warga negara Indonesia dan dunia. Pengertian tersebut menurut Pusmenjar tahun 2019.
Kemudian, materi yang kedua yang akan kita bahas adalah implementasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Selanjutnya akan kita pelajari bersama tahapan gerakan literasi sekolah. Tahapan gerakan literasi sekolah ada 3. Yang pertama pembiasaan, kemudian yang kedua pengembangan, dan yang ketiga pembelajaran. Pada tahapan pembiasaan, biasanya diwujudkan melalui penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah. Salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan. Pada tahap ini, pengembangan kecakapan dilakukan melalui kegiatan non-akademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan kunjungan wajib ke perpustakaan. Tahapan yang terakhir adalah tahapan pembelajaran. Pada tahapan pembelajaran diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran menggunakan strategi literasi. Dalam numerasi terdapat level pembelajaran numerasi. Menurut Puspenjar tahun 2020, membagi tahapan perkembangan numerasi ke dalam 5 level yang disesuaikan dengan tingkat kelas peserta didik. Pada setiap level pembelajaran tersebut, terdapat penjelasan mengenai kompetensi yang seharusnya atau idealnya sudah dimiliki oleh murid pada tingkatan kelas tertentu. Tingkatan tersebut terdiri atas level pembelajaran 1 sampai level pembelajaran 5. Untuk level pembelajaran 1 ini dimulai dari kelas 1 dan kelas 2. Untuk level pembelajaran kedua adalah kelas 4. Kemudian level pembelajaran 3 itu adalah kelas 6. Sedangkan level pembelajaran 4 adalah kelas 8, dan level terakhir adalah level pembelajaran 5, yaitu kelas 10. Materi ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini adalah literasi dan numerasi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Praktik baik literasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Praktik literasi dan numerasi di keluarga bisa orang tua lakukan dengan cara membacakan dongeng sebelum tidur, kemudian mengajak anak memasak bersama dan mengukur bahan makanan sesuai resep. Selanjutnya, orang tua juga bisa meminta anak untuk memperhatikan jarak dan waktu tempuh saat bepergian. Kemudian, orang tua juga bisa mengajak anak mereka berbelanja, atau orang tua mengajak anak mereka menghitung kebutuhan air dan listrik setiap bulan per tahun. Kemudian, praktik literasi dan numerasi di sekolah ini terkait dengan manajemen pembelajaran yang teraktualisasi pada kehidupan sehari-hari dan manajemen sekolah. Dan yang terakhir, praktik literasi dan numerasi dalam masyarakat. Nah, di sini guru sebagai penggerak masyarakat berperan menggerakkan literasi dan numerasi di lingkungannya dengan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat adalah
manfaat mempelajari seri literasi dan numerasi ini dan simulasi penerapan materi. Manfaat dari pengimbasan seri literasi dan numerasi ini, yang pertama adalah dapat memahami konsep literasi dan numerasi pastinya. Yang kedua, menambah ilmu dan wawasan untuk melakukan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengimplementasikan literasi dan numerasi pada jenjang SD. Dan yang keempat, dapat mewujudkan proses pembelajaran berbasis literasi dan numerasi sesuai perkembangan siswa SD. Selanjutnya, berikut merupakan dokumentasi simulasi materi literasi dan numerasi yang saya lakukan di kelas 6. Foto ini diambil pada saat praktik literasi dan numerasi yang dilakukan oleh guru pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Siswa tersebut sedang mengerjakan soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi dengan bimbingan guru. Siswa tersebut sangat antusias dan tertarik dengan mempelajari soal-soal tersebut. Sekian materi pengimbasan literasi dan numerasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.